Saya bilang sama Pak April lagi jaga pameran toko, masih ada toko, saya bilang, Pak April, beliin saya motor, saya mau jalanin agen asuransi. Pak April kaget ya waktu itu. Saya bilang, saya katakan sama rumah sakit, ini klien saya masih memiliki polis asuransi jiwa di saya dengan asuransi 150 juta. Oh itu Bu Ketut, katanya demi cari uang anak ditelantarkan. Sampai setiap hari itu tempat makan anak saya diperiksa. Satu klaim yang benar-benar membuat saya sampai saat ini tuh sangat tersentuh adalah satu klaim meninggal. Kan saya ingat lagi. Kalau jalanin bisnis ini sungguh-sungguh dalam 5 tahun garansi 100 juta. Saya akhirnya bikin pernyataan sebagai seorang agent tuh, bermaterai itu, luar biasa. Bahwa kalau sampai nanti jaminan bahwa saya akan membayar tagihan 30 juta ke rumah sakit, akhirnya dan jenazah bisa dikeluarkan. Jadi itulah kita sebagai agent asuransi, bukan hanya berbicara bagaimana saya selling, bagaimana saya bisa jual asuransi. Tapi bagaimana bisa membantu orang sampai hak-hak nasabah kita itu bisa diterima oleh nasabah kita. Jadi dari situ saya dapat misi, dapat passion saya teh bahwa yes, asuransi jiwa itu sangat membantu orang. Gitu teh Zara. Saya kayak tadi cerita buat perjanjian di rumah sakit itu di luar kapasitas loh Bu. Jadi sampai sebegitunya seorang agent ya mau membantu banyak orang di luar sana. Jadi jangan salah paham ya buat teman-teman atau saudara-saudara yang dikunjungi seorang agent langsung tutup pintu ya kan, langsung pura-pura nggak mau lihat, WA-nya langsung pura-pura nggak dibaca gitu ya. Sebenarnya seorang agent asuransi itu memang mulia ya teman-teman ya, bukan memang ada misi, tapi jujur memang terlebih yang sudah lama gitu ya, memang ada misinya, bukan misi keuntungan, tapi misi untuk membantu. Oke, luar biasa. Ibu-ibu yang kepo gitu ya, mungkin lagi denger juga podcastnya ya. Hai ibu-ibu, lihat loh Bu Ketut dan Pak April sekarang bukan menelantarkan anak, justru malah sekarang lagi menambah aset untuk anak-anaknya. Mungkin nggak sih gitu ya? Nggak sih, di sini aja Pak April yang setengah mati ngurus toko 5 waktu aja, itu 5 ya, satu toko menghasilkan 5 jutaan, jadi 25 juta setengah mati, masa di sini bisa ratusan juta cuman jualan asuransi gitu. Saya bilang itu nggak banget, saya bilang saya masih berpikir itu sebuah kebohongan waktu bisnis itu. Akhirnya sampai di titik Pak April itu merelakan saya untuk ikut satu seminarnya Prudential. Namanya ADS dulu ya Pak April ya. Itu di Marbella ADS, ya. Di Marbella itu 2006 saya ingat sekali. Pak April bilang, "Udahlah Mama jalan-jalan ke Anyer sana." Padahal di situ ada seminarnya Prudential. Jadi Pak April pakai trik ya Pak. Dia terbuka langsung kan. Akhirnya dari situ saya datang ke sana sendiri tuh karena saya pikir wah asik juga nih, saya biasa ngurus anak, sekarang dikasih bebas. Jalan-jalan, Tapi di situ yang saya lihat adalah benar-benar luar biasa. Saya lihat orang-orang yang jadi notabene agen asuransi, ih gila ya, mukanya mulus-mulus, cantik-cantik, terus pakaiannya bagus-bagus dan kayak berpendidikan gitu. Di situ saya tergugah tuh teh. Ih kayaknya ternyata agen asuransi sekarang berbeda dengan pemikiran kita yang dulu. Dulu kan kita melihat agen asuransi itu seperti apa, alay gitu ya. Gitu. Saya lihat ini keren loh agen asuransinya. Saya ikutin seminarnya tuh 3 hari, ikutin. Akhirnya di hari ketiga selesai, saya pulang. Ingat sekali saya turun di MM waktu itu dari Mall ini Bekasi, Metropolitan Mall Bekasi. Saya bilang sama Pak April lagi jaga pameran toko, masih ada toko. Saya bilang, Pak April, beliin saya motor, saya mau jalanin agen asuransi. Pak April kaget ya waktu itu. Saya beliin motor karena waktu itu kan kita punya kendaraan cuma 1 motor. Jadi kalau dia pakai saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya minta motor. Biar bisa jalannya bareng. Tadi pertanyaan Teh Zara, susah sih? Gimana sih caranya? Karena zaman itu kan 17 tahun tuh ngejalani, di awal-awal tuh susah. Nangis teh. Nangis pasti. Kalau saya bilang nangis, saya tuh sama Pak April ya. Karena saya biasa tidak bekerja, tiba-tiba jadi agen asuransi. Dulu Pak April tuh kalau saya pergi kemana aja nggak boleh. Sekarang jam 7 pagi saya ditelepon, udah di mana? Udah pergi belum? Harus keluar rumah. Udah di mana? Udah prospek berapa orang? Terus saya merasa awal-awal tertekan gitu loh. Tapi kalau saya ingat lagi, oh memang ini prosesnya untuk saya mencapai sesuatu. Kan saya ingat lagi.
kalau jalanin bisnis ini sungguh-sungguh dalam 5 tahun garansi 100 juta. Saya ingat lagi, oh iya memang nggak gampang cari uang 100 juta sebulan. Akhirnya kita jalanin step by step. Sampai tahu sendiri Teh Zara, kita ibu rumah tangga punya anak sekolah. Awalnya kita nggak bekerja, kita nunggu anak di sekolah dong. Pada saat anak TK, SD kan. Iya betul. Ngobrol sama teman-teman, ngalor ngidul, kadang makan kemana, pergi kemana gitu kan, ikut-ikut. Tiba-tiba kita udah kerja jadi agen asuransi, kita nggak bisa gabung. Nggak bisa, betul. Kemudian mulailah omongan-omongan itu timbul. Oh itu Bu Ketut katanya demi cari uang anak ditelantarkan. Sampai setiap hari tuh tempat makan anak saya diperiksa. Hari ini dibawa bekal apa sama mamamu? Mamamu tuh sibuk cari kerja. Itu yang membuat kadang-kadang kita menangis sebagai ibu rumah tangga. Saya bilang sama Pak April, saya diginiin sama teman saya ngomong seperti ini, dia bilang nggak apa-apa, lihat saja nanti. Ketika anak-anak kita sudah dewasa butuh uang besar, kita udah ada uang. Kata Pak Abdul begitu. Itu menguatkan saya juga. Dari situ akhirnya termotivasi lagi. Saya cuma berpikir bagaimana saya bisa mencapai apa yang dijanjikan di sini, yaitu 5 tahun 100 juta. Itu benar-benar yang ada di pikiran saya sama Pak April. Jadi ketika kami mengalami tantangan, misalnya ditolak lah, dijauhi temen lah, atau saudara-saudara pun meremehkan kita yang tadinya deket terus nggak mau deket. Terus orang tua papahnya Pak April aja sendiri ya Pak ya, papahnya Pak April almarhum bilang, kalau kamu sudah kerja dari pagi sampai malam bahkan sampai pagi, terus hasilnya kan di awal kita belum dapat hasil, belum terlihat. Kalau kamu udah kerja dari pagi sampai malam bahkan sampai pagi lagi, tapi hasil kamu nggak ada dan nggak seberapa, ada yang salah dengan pekerjaan kamu. Sampai papahnya bilang begitu. Cuman karena kan papa kita tidak di BOP, dia tidak tahu dalam 5 tahun itu apa yang kita kejar kan. Ya kita cuman cepat harus kita buktikan, gitu Teh. Jadi yang namanya tantangan, rintangan, kemudian kendala-kendala di lapangan, kalau dibilang nangis itu nangis darah lah ya, nangis darah warna merah aja. Tapi kalau sekarang itu jadi pengalaman yang ternyata manis saya mampu loh. Itu dia. Makanya tadi dengar cerita sampai anak dicek tempat makannya ya, ibu-ibu yang kepo gitu ya. Mungkin lagi denger juga podcastnya. Ya, hai ibu-ibu. Lihat loh Bu Ketut dan Pak April sekarang bukan menelantarkan anak, justru malah sekarang lagi menambah aset untuk anak-anaknya, guys. Luar biasa. Aduh, seneng banget. Nah, kalau bicara jalanin bisnis asuransi, udah pasti ngurusin klaim. Betul ya. Itu yang utama, memang misinya membantu banyak orang. Cerita dong Bapak Ibu, klaim apa sih yang sangat bikin Bapak Ibu sampai akhirnya in charge di Prudentialnya itu bukan lagi 100%, tapi 1000% gitu. Kan pasti ada ya salah satu klaim yang akhirnya Bapak Ibu, aduh ini oke banget, pokoknya gua harus jalanin di sini. Pokoknya apapun yang terjadi, karena udah pernah bantuin orang. Klaim yang bagaimana? Coba boleh cerita dong, Bu. Nah, kalau klaim ini biasanya beda-beda nih. Yang lebih banyak betul, karena memang ketika kami sudah komitmen jalanin asuransi bersama-sama ya, teman-teman bersama pasangan, kita sudah bukannya mengkotak-kotakan pekerjaan tapi kita berusaha untuk memberikan spesialisasi. Kalau Pak April itu bagaimana dia meng-hire tim bertumbuh, bagaimana rekrutmen, pengembangan yang lebih besar. Kalau secara administratif, klaim dan segala macam itu lebih banyak saya yang handle memang. Jadi kalau pertanyaan Teh Zara terkait dengan klaim seperti apa? Ya karena klaim kita itu udah banyak banget pasti. Selama 17 tahun itu kan klaim itu banyak sekali, baik itu klaim yang rawat inap di rumah sakit maupun klaim sakit kritis ataupun klaim meninggal, itu udah banyak sekali. Jadi banyak nggak klaim-klaim yang membuat kita tersentuh sih? Banyak sekali juga teman-teman. Satu klaim yang benar-benar membuat saya sampai saat ini tuh sangat tersentuh adalah satu klaim meninggal. Jadi bisa ceritakan? Boleh, saya ceritakan ya. Ini nasabah saya ini adalah nasabah limpahan, maksudnya agent saya yang dulu closingin dia, kemudian agent saya tidak aktif dilimpahkan ke kami. Jadi dia adalah loper koran ya Pak April ya, ingat nggak? Ya, seorang ibu sederhana jualan koran di pinggir jalan. Suaminya sudah meninggal, jadi dia beli polis, kemudian dia jualan koran, memiliki anak 2, laki-laki masih di bawah umur gitu loh. Nah, berjalannya waktu ketika saya handle, dia punya penyakit lah, darah tinggi gitu ya, Teh Zara. Jadi darah tingginya udah benar-benar udah kronis lah ya. Terus dia udah banyak embel-embel dari si penyakit tersebut. Datanglah ke saya, dia bilang,
Bu Ketut, saya kayaknya nggak bisa lanjutin polis saya mau tutup aja polis saya. Itu dengan catatan dia sudah berkali-kali klaim loh rawat inap gara-gara darah tinggi. Saya bilang, kendala ibu apa? Saya bilang, saya nggak bisa bayar premi. Nah, kebetulan teman-teman yang melihat ini ya, karena di polis asuransi yang unit link zaman dulu kan ada fasilitas cuti premi. Betul. Kan? Saya katakan ke ibu itu, Bu, ibu dengan kondisi saat ini yang sudah klaim darah tinggi dan kemarin udah sampai sempet nggak bisa bangun gara-gara darah tinggi dan jatuh. Saya bilang, jangan ditutup polisnya karena masih ada asuransi jiwanya 150 juta. Ini buat jaga-jaga. Kalau sampai ibu terjadi resiko yang tidak diinginkan, minimal anak ibu yang masih kecil-kecil ini, nggak kecil sih sebenarnya, udah umur 17 tahun sama 18 tahun ya. Masih ada pegangan. Saya bilang, ibu cuti premi aja, ibu jangan tutup. Saya bilang, jangan tutup, ibu cuti aja karena masih ada saldo di sini. Jadi biaya asuransinya akan diambil dari saldo ini. Kalaupun nanti berkurangnya banyak dan tipis, maksudnya tidak memenuhi untuk biaya asuransi, saya akan info ibu. Akhirnya dia nurut. Belum ada 3 bulan dari kejadian itu, akhirnya anaknya telepon, mama saya kumat, stroke, masuk rumah sakit. Di rumah sakit 3 hari, akhirnya meninggal. Nah, karena dia memiliki kartu rumah sakitnya teh yang masih plafon yang zaman dulu, ada, yang ada plafonnya, kamar 200.000 dan segala macam, akhirnya minus lah dari rumah sakit. Nah, minus di rumah sakit, jam 1 malam kita ditelepon sama anaknya pada saat dia meninggal. Tante, mama saya sudah meninggal, tapi saya tidak bisa bawa keluar karena ekses dari rumah sakitnya, maksudnya kekurangan biaya. Saya bilang, oh ya sebentar, saya ke sana karena kebetulan rumah sakitnya dekat. Saya datang ke sana, saya lihat, iya ada ekses sekitar 30 juta. Jadi itu jenazah tidak boleh dikeluarkan. Tidak boleh dikeluarkan jenazah. Saya bilang, saya katakan sama rumah sakit, ini klien saya masih memiliki polis asuransi jiwa di saya dengan asuransi 150 juta. Saya bilang, saya akan bantu untuk klaim, untuk cairkan klaim ini. Setelah itu saya akan bayar rumah sakit. Saya jaminannya. Saya bilang gitu. Saya jaminannya. Awalnya nggak mau tuh pihak rumah sakit mengeluarkan, tapi saya sekarang saya bilang gini, oke, kalau kamu nggak mau mengeluarkan jenazah, mau diapain jenazah di sini? Kalau memang anak ini tidak mampu membayar, tidak ada keluarga, saya bilang. Ibu mau sanggup? Ya, saya sanggup, saya bilang. Tapi dengan catatan asuransi jiwanya harus cair baru saya bayar ke rumah sakit. Akhirnya bikin pernyataan sebagai seorang agent tuh, bermaterai itu, luar biasa. Bahwa kalau sampai nanti jaminan bahwa saya akan membayar tagihan 30 juta ke rumah sakit, akhirnya jenazah bisa dikeluarkan. Akhirnya setelah dimakamkan, saya urus dong Teh Zara. Ininya apa, asuransi jiwanya. Udah lengkap semua. Akhirnya mentok lah itu. Kenapa? Karena anak di bawah umur. Secara perundang-undangan di Indonesia, anak di bawah umur belum 21 tahun dan belum menikah, tidak bisa diberikan yang namanya warisan dalam bentuk apapun. Ini mentok saya. Artinya begitu kasus itu, ya dibantu clear lah, cair. Setelah itu kita bantu clear, tapi perjuangan untuk mengclearkan sampai uang itu cair ke anaknya nasabah ini kan proses yang sangat panjang, berbelit-belit, tapi kita bisa loh sampai cair ke tangan ahli warisnya. Itu saya bilang, ini agen asuransi benar-benar membantu banget. Saya nggak kebayang ketika di luar dari kapasitasnya loh sebenarnya ya. Benar. Gimana kalau ibu ini dulu tutup polisnya, anak ini tidak akan menerima uang 150 juta. Saya bilang gitu. Jadi itulah kita sebagai agen asuransi, bukan hanya berbicara bagaimana saya selling, bagaimana saya bisa jual asuransi, tapi bagaimana bisa membantu orang sampai hak-hak nasabah kita itu bisa diterima oleh nasabah kita. Jadi dari situ saya dapat misi, dapat passion saya Teh, bahwa asuransi jiwa itu sangat membantu orang. Gitu Teh Zara. Saya pun harus incas yang luar biasa ya. Akhirnya ibu sama bapak dengan adanya membantu klaim tutup usia itu lebih yakin bahwasanya seorang agent ya. Aduh, aku sampai terharu gitu ya. Maksudnya gini, kadang ya seorang agent di luar sana itu berpikirnya hanyalah bantu nasabah saat klaim aja. Klaimnya tidak dibayar, habis itu selesai, begitu ya. Tapi kan sebenarnya kita dituntut di sini full power ya. Sebenarnya kayak tadi cerita buat perjanjian di rumah sakit itu di luar kapasitas loh Bu. Jadi sampai sebegitunya seorang agent ya mau membantu banyak orang di luar sana. Jadi jangan salah paham ya buat teman-teman atau saudara-saudara yang dikunjungi seorang agent langsung tutup pintu ya kan, langsung pura-pura nggak mau lihat, WA-nya langsung pura-pura nggak dibaca gitu ya. Sebenarnya seorang agent asuransi itu memang mulia ya teman-teman ya, bukan memang ada misi, tapi jujur memang
Terlebih yang sudah lama gitu ya, memang ada misinya bukan misi keuntungan, tapi misi untuk membantu. Oke, luar biasa. Nah, lagi nih mau tanya, kalau tadi sudah bicara soal bisnisnya, soal kehidupan Bapak Ibu, sampai soal klaim gitu ya. Pengen tahu banget dong gitu ya, hasilnya selama 17 tahun tuh apa sih gitu loh. Karena kan banyak yang di luar sana pengen gabung, pengen pembuktian ya kan. Emang iya ya, karena kan banyak juga agent yang sukses, banyak juga agent yang nggak sukses gitu ya. Pilihnya mau yang mana gitu. Nah, sedangkan ibu bapak ini kan termasuk adalah 17 tahun agent yang sukses gitu ya. Luar biasa karena asetnya udah di mana-mana gitu guys ya. Coba pengen tahu dong Bapak Ibu, sharing sedikit tapi bukan ria loh ya, tapi untuk memotivasi. Ya, oke Teh Jara dan rekan-rekan semua ya. Artinya kita dalam membangun bisnis, kalau kita totalitas, kita serius, kita benar-benar lakukan dengan sungguh-sungguh dan niat baik, itu Tuhan pasti kasih rezeki lah. Tuhan kasih berkat dan anugerah. Ya berapa yang diberikan itu adalah Tuhan percaya sama kita, artinya kita diberikan kesempatan untuk menerima berkat titipan Tuhan ini. Ya memang secara jujur saya nggak bisa mengatakan secara detail, tapi prinsipnya ini udah melebihi dari ekspektasi yang kami harapkan. Artinya, jadi dulu target kami cuma segini, punya rumah segini, ternyata Tuhan kasih lebih dari itu. Ya, secara pendapatan, secara aset yang memang kami juga merasa, wow, Tuhan tuh luar biasa, memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Walaupun memang ini menjadi satu semangat kita untuk terus berkarir ya, bukan berarti udah selesai kita langsung comfort zone gitu kan. Tidak, tapi kita pengen terus berkarir untuk kita bisa lebih baik. Kenapa? Karena sekarang yang kita pikirkan udah bukan lagi untuk kita, tapi bagaimana kita bisa mengajak banyak potensi bisnis besar ini dan bagus ini dan mulia ini bisa akhirnya kita bisa bagikan ke banyak saudara, teman, bahkan yang nggak kita kenal pun bisa jadi kayak saudara. Contoh kayak Teh Jara kan nama kita nggak kenal ya, tapi kita bisa lebih dekat, bisa kayak saudara. Artinya apa? Artinya kalau kabar baik, kabar yang bermanfaat, kasih tahulah banyak orang. Setuju. Ya masalah rezeki kan Tuhan lah yang ngatur. Artinya yang penting usaha kita sungguh-sungguh dan apapun yang kita butuhkan Tuhan pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Pasti. Ya secara umum kami bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan kasih rezeki berkat anugerah yang luar biasa buat keluarga. Tinggal bagaimana kita mau bertanggung jawab menjalankannya aja gitu. Setuju. Nah, tadi poinnya aku dapat banget. Nah, aku pengen tahu dulu nih, Bapak Ibu, berarti sekarang rumah udah bukan di rumah yang lama dong, rumah yang baru ya? Kan dengar-dengar baru pindah rumah kan di Harapan Indah ya Pak ya? Itu sharing aja, harga rumah berapa sih Pak, Bu, kalau boleh tahu? Dan murni nggak sih itu dari bisnis asuransi Bapak dan Ibu? Jadi kalau bicara murni atau tidak, ya dari 2006 itu kami murni benar-benar totalitas kerja hanya di Prudential, bisnis hanya di Prudential. Full time and full heart ya. Jadi dari 2006 Agustus itu 6 bulan aja kita masih double usaha boneka dan Prudential. Setelah itu 100% Prudential. Sampai dengan saat ini kita full 100% Prudential. Harga rumahnya berapa Pak? Mau tahu Pak? Biar jadi motivasi saya Pak. Ya, kalau boleh dilihat kali Pak. Search aja klaster Asia Tropis Harapan Indah. Jadi bisa ketahuan harganya guys di situ ya, di Harapan Indah, di klaster Asia Tropis tuh yang pas baru belok kanan udah ke sebelah kanannya tuh ada perumahan gede-gede teman-teman. Oke. Lalu dengar-dengar juga baru ambil aset juga ya Pak, apartemen gitu ya di Bekasi gitu. Apartemennya apa Pak? Ya baru berjalan. Ya ada berkat, ada rezeki. Ya akhirnya kita ambil juga di mana? Di sini di Pak sini. Pakuwon. Jadi kita guys ini adalah show unitnya Pakuwon ya. Memang di mana saya dan Bu Ketut dan Pak April. Ini luar biasa juga nih Teh Zara nih ya. Baru loh di Prudential. Jadi kita tuh ini ya Bu memang diajarin untuk berpikir luas ya Pak. Bahwasanya kita punya bisnis penghasilan bukan untuk dihabiskan, tapi justru diinvestasikan walaupun susah payah buat cicilannya gitu ya Pak. Kalau Bapak sama Ibu cash guys. Jadi saya bercermin melihatnya beliau-beliau ini kenapa
yang saya lihat senior gitu di bisnis saya, karena kan Pak gini ya Bu, kalau sebuah bisnis perusahaan kita mau ikut gabung, pasti yang kita lihat orang yang paling lamanya udah Lebih punya dulu, apa ya. gitu ya. Nah ini yang saya lihat orang yang lama yang 17 tahun, sedangkan saya masih baru sudah memiliki beberapa aset. Nah satu lagi nih Bapak, Ibu juga saya baru lihat baru dengar punya aset di luar kota. Nah ini kemarin aku baru denger nih. Itu di mana sih Pak Bu? Itu bikin cottage atau apa gitu? Ya jadi itu salah satu impian kami Teh Jara. Tapi Jadi terwujud dong Pak. ya, impian yang memang sudah lama, keinginan saya pengen punya tempat di daerah yang memang buat masa tua, hari tua kita. Itu di daerah mana Pak? Daerah Sukabumi. Daerah Sukabumi. Cita-citanya awal kan Teh pengen punya tempat di mana sejuk, karena bukannya kami tidak suka pantai tapi lebih suka pegunungan Iya. Jadi di daerah yang sejuk, yang kami bisa tidak terlalu jauh dari Jakarta tapi udaranya fresh gitu Teh. Dan kami bisa jangkau ke Jakarta ataupun kemana lebih deket. Jadi pilihan kami ada di Sukabumi memang. Di Lampung juga ada ya Bu? Ya kebetulan di Lampung kan kita mengembangkan tim awalnya. Kebetulan orang tua saya juga di Lampung. Jadi punya itu juga hadiah buat ibu saya sebenarnya, buat kebanggaan ibu saya gitu loh. Iya. Jadi Pak April sama Bu Ketut ini sosok leader yang sangat luar biasa karena timnya berkembang di mana-mana. Nah inilah yang bisa dicontoh ya, karena bisnisnya bukan cuman urus klaim, tapi memang bisnis mengembangkan tim ya Pak Bu. Oke, ini sih oke banget ya untuk hari ini podcastnya, karena selama 17 tahun jalanin di perusahaan lain gitu ya, belum tentu bisa punya aset di mana-mana loh guys gitu ya. Terakhir malah justru saya dengar Bapak akhirnya ambil salah satu apartemen di Bekasi yang sekarang memang sedang progres, dan itu bayar cash gitu ya. Saya sampai terbengong-bengong gitu. Luar biasa, dan hasil memang dari murni Prudential. Oke, nah mungkin cukup untuk hari ini ya, karena kalau kita terusin bisa sampai besok pagi gitu ya. Abis seru banget ngobrolnya. Saya paling senang cari tahu, ngulik-ngulik ya kesuksesannya orang. Nah itulah ada di konten ya, konten Zarbil ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu, semoga menjadi berkah untuk banyak orang di luar sana yang mendengarkan kami ya, dan menjadi motivasi pastinya. Lalu jangan lupa kalau ada yang mau tahu soal asuransi ya, di daerah Harapan Indah ya, Harapan Indah, Lampung, Cirebon gitu ya, mungkin Bekasi juga ya, bisa langsung kontak Bapak dan Ibu. Kontaknya dan ada Teh Jara nanti juga ya. Boleh, kita juga. Pokoknya intinya kita bisnis di sini, bisnis sama-sama ya, karena memang tim ya Pak. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk like, comment, share, lalu subscribe dan loncengnya dinyalakan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Teh Jara, makasih. Terima kasih banyak.